Om Santi 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 Om. Akibat hujan deras, 18 titik wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terendam banjir. Petugas KPUD Karangasem melakukan pendataan coklit di sejumlah wilayah zona bahaya. Lima 15 orang diamankan BNNP Bali dalam penggerebekan sebuah rumah yang digunakan untuk bertransaksi serta mengkonsumsi narkoba. Pak Jokowi mencicipi kopi yang diklaim terbaik dan termahal di dunia. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, mengawali informasi pagi ini, salah satu lokasi yang bisa jadi tujuan untuk memanjakan mata adalah kontur alam Buleleng Bali yang variatif. Nah, kami akan ajak Anda berpetualang menyusuri sungai dan menikmati sensasi hempasan air terjun Git-Git. Mengawali pagi di Bali kali ini, saya bersama tim akan menuju lokasi wisata. Air terjun Git-Git di Buleleng, Bali Utara. Tak hanya indahnya panorama alam, air terjun Git-Git juga menyediakan wisata petualangan nan menantang. Canyoning. Canyoning adalah petualangan lengkap meluncur di air terjun, melompat di kolam air tengah hutan, dan menuruni tebing dengan tali. Selama 3 jam akan melintasi Kali Muda. Ini rute paling mudah bagi pemula seperti saya. Semua orang bisa, asal fisiknya oke. Tidak dibutuhkan yang spesifik, tapi seperti yang saya bilang tadi, fisik sama berenang. Meskipun nggak bisa berenang juga sebenarnya masih bisa. Sekarang saatnya bertualangan, menaklukkan berbagai rintangan yang ada.
Agar badan tidak sakit saat terjun ke air, pada saat melompat pastikan posisi kaki dan tangan dalam keadaan rapat. Jangan direntangkan. Oh, great. A little bit shaky because as you can see, the waterfall we climbed down is quite high. We saw it online and we were kind of just bored at the hotel, so we were like, oh, this is something exciting, something that we really have to do, that just to like push ourselves to do, yeah. I hope I don't die. Okay, here you go. Belum puas rasanya bermain, saya pun ditantang untuk menjajal aksi menegangkan. Ini dia lompatan tertinggi yang ada di Git-Git. Karena ini pengalaman pertama saya melompat dari ketinggian, rasa takut dan penasaran beradu jadi satu. Ini lompatan tertinggi 8 meter. Rasanya seperti kalau orang pribadi sih. Takut, tapi harus nyobain. Yes, I'm ready. Lepas tanganku. Lepas ini. Oke, Endro. Rasa penasaran saya lunas terbayar dengan sensasi terjun bebas di alam Git-Git. Tak selesai sampai di sini, ternyata masih ada tantangan terakhir menuruni air terjun dengan rappelling. Oke. Ready. Nah, ini adalah spot terakhir air terjun Git-Git. Ketinggiannya sekitar 15 menit ya, Mas ya. Mari kita coba. Kontur tebing di air terjun Git-Git ini cukup sulit. Lembah kali mudah ini berhasil membuat trip one day in Buleleng saya sukses. Benar-benar pengalaman yang luar biasa, seru banget meskipun kedinginan. Tapi canyon ini menarik karena ketika kita harus menuruni tebing itu kita harus hati-hati karena batuannya licin, belum lagi dengan hempasan air terjunnya. Tapi untuk pemula harus nyobain sensasi ini karena bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Anissa Pratini, Rizky Abadi, melaporkan untuk saya. Sebanyak 15 orang diamankan BNNP Bali dalam penggerbekan sebuah rumah yang digunakan untuk bertransaksi serta mengkonsumsi narkoba. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Sos sepatu. Ini cuangki.
pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Yang mana yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, Istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang nggak dipak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Ya, kembali di Net Bali, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali gerebek sebuah rumah yang digunakan untuk bertransaksi dan konsumsi narkoba di wilayah Jimbaran, Bali. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 15 orang pengguna dan pengedar narkoba. Setelah sebelumnya Satres Narkoba Polresta Denpasar menggerebek rumah mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, kini giliran BNNP Bali yang menggerebek sebuah rumah di Jalan Uluwatu nomor 37 Jimbaran, Bali. Rumah milik tersangka Juni Arta tersebut sudah sekitar 1 tahun digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan pemilik rumah juga menyiapkan ruang untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, dengan informasi itu kita tindak lanjutkan oleh tim bidang pemberantasan BNNP ya, melakukan merangsak masuk ya, ke dalam rumah, yaitu di TKP sebagaimana disebutkan tadi. Nah, begitu masuk, banyak di sana ada ya orang-orang ya, kurang lebih ada 20-an ya. Nah, orang-orang itu ke sana ada yang mau pergi, ada yang berdatangan. Nah, itu kita curiga bahwa di sana terjadi ya, pembelian dan penjualan. Nah, masyarakat yang ke sana, yang datang dan yang mau pergi kita amankan juga. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka utama dan 12 orang pengguna, 2 diantaranya perempuan dan salah satunya istri tersangka Juni Arta. Ketiga tersangka tersebut yakni Juni Arta yang merupakan pemilik rumah sekaligus pengedar, Wayan Sudiarta yang bertugas melayani konsumen, dan Ketut Sukarada sebagai pembeli. Sedangkan 12 orang lainnya tidak sedang menyimpan narkoba, namun dari hasil tes urin, 12 orang tersebut positif narkoba. Karenanya sebagai pengguna, ke-12 orang tersebut tidak ditahan oleh BNN, namun mereka hanya akan direhabilitasi. Sedangkan 3 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 tentang Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dari hasil penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti 11 paket sabu seberat 5,72 gram, alat hisap sabu, dan uang 2 juta rupiah serta barang bukti lainnya. BNN sendiri kini masih mengembangkan jaringan pengedar ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Pesawat drone pemantau gas kawah Gunung Agung dinyatakan terjatuh saat berada di atas puncak kawah. Meski demikian, pihak PVMBG akan tetap melakukan pemantauan melalui metode darat dengan menggunakan DOAS Mobile. Pesawat drone yang digunakan PVMBG untuk memantau situasi kawah Gunung Agung dinyatakan terjatuh dan hilang saat sedang terbang di atas puncak kawah. Pesawat drone yang didatangkan langsung dari Bandung tersebut sebelumnya membawa sebuah sensor multigas untuk mengukur gas H2S dalam kawah gunung. Pesawat drone dinyatakan jatuh pada ketinggian 300 meter dari puncak kawah. Disinyalir penyebab jatuhnya pesawat drone lantaran faktor cuaca yang tidak bersahabat. Karena ketinggiannya udah rendah, terus sinyalnya hilang. Jadi kami perkirakan penyebab si drone ini karena faktor cuaca, karena faktor angin. Tadi tawarin sih ada beberapa relawan yang mungkin mau ngambil, tapi ya harap kalau misalnya ini berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, PVMBG. Meski drone gagal melakukan pemantauan, namun pihak PVMBG akan tetap memantau kondisi kawah dengan menggunakan metode darat melalui DOAS Mobile. Metode ini akan terus digunakan sembari menunggu datangnya sensor atau multigas yang baru. Pengukuran masih tetap bisa dilakukan, terutama untuk gas-gas SO2 ini kita akan melakukan pengukuran di darat. Kita menggunakan metode DOAS ya, DOAS Mobile. Jadi sambil menunggu sensor multigas yang baru, kita melakukan pengukuran di darat menggunakan DOAS itu. Sebelum menyatakan hilang, pesawat drone buatan Aeroterra Scan Bandung ini telah berhasil mengukur tingkat rasio gas CO2 terhadap SO2 kawah Gunung Agung. Dari hasil data sementara, didapat kondisi gas cenderung menurun dibanding pada pertengahan Desember lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Petugas KPUD Karangasem melakukan pendataan coklit di sejumlah wilayah zona bahaya Selasa siang. Dari hasil pendataan ditemukan sejumlah warga yang masih tetap bertahan di rumah mereka. Selasa siang, petugas KPUD Karangasem melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih. Pendataan kali ini menyasar pada sejumlah wilayah zona bahaya Gunung Agung, salah satunya di Dusun Telung Buana, Desa Sebudi. Dusun ini merupakan salah satu wilayah zona bahaya radius di bawah 6 km dari puncak gunung. Terdapat 115 kepala keluarga dari dusun ini yang sebagian besar telah mengungsi. Meski demikian, dari hasil pendataan didapat sejumlah warga yang masih bertahan di rumah mereka. Petugas KPU pun mendata warga dan menempelkan stiker coklit sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut masuk ke dalam data pemilih. Mengingat Dusun Telung Buana masuk dalam zona bahaya, maka nantinya direncanakan warga yang telah terdata tersebut akan memberikan hak suaranya di TPS-TPS pengungsian. Hari ini kami dari KPU Karangasem melakukan monitoring proses pencoklitan dilakukan oleh teman-teman PPDP, dan yang kita sasar adalah salah satu banjar di daerah KRB 3 yaitu Dusun Telung Buana ya. Telung Buana di mana di sini terdiri dari 115 KK ya. 115 KK, ternyata 99% itu warganya sudah mengungsi. Nanti TPS-nya yang akan kita pindah. Jadi yang TPS-nya seharusnya ada di Banjar ini, nanti kita pindah ke lokasi pengungsian tempat warga tersebut berada. Sehingga dipastikan bahwa warga tersebut tidak kehilangan hak pilihnya. Selain pendataan warga di zona bahaya, KPUD Karangasem juga berencana akan membuat tim petugas pendataan dan pemutakhiran data atau PPDT, khusus bagi warga pengungsi bencana erupsi Gunung Agung. Dengan ini diharapkan warga pengungsi tetap bisa memberikan hak suaranya dalam pilkada nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Untuk meminimalisir tercecernya data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, Disdukcapil Kabupaten Buleleng melakukan perekaman bagi warga yang sakit, cacat, dan penghuni lapas Singaraja. Ini dikarenakan masih banyaknya ditemukan warga Buleleng yang belum tercantum dalam DP4 yang mencapai 26.000 pemilih. Selasa siang, Kepala Dinas beserta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terjun langsung ke rumah warga untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan jemput bola ini menyasar warga yang sedang sakit dan mengalami cacat fisik sehingga berhalangan untuk datang ke kantor Disdukcapil. Dengan buah peralatan seperti kamera, perekam sidik jari, dan perekam retina, petugas melakukan perekaman langsung di rumah warga. Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaini menjelaskan, kegiatan jemput bola dilakukan untuk membantu KPUD dalam pelaksanaan pilkada, yakni menyasar data potensial pemilih pemilu atau DP4 untuk penetapan DPT.
Disduk Capil Buleleng memastikan warga tetap bisa menyalurkan hak pilihnya, mengingat penduduk di wilayah Buleleng adalah yang paling banyak dibanding wilayah lain di Bali. Pemilihan gubernur di tahun 2018 ini sebenarnya kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sudah dari awal mengantisipasi warga masyarakat Kabupaten Buleleng untuk bisa sesegera mungkin melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik. Jadi antisipasi yang kami laksanakan sejak tahun 2017 secara intensif, khususnya bagi warga masyarakat yang lansia, kemudian cacat, sakit, kami sudah melaksanakan kegiatan perekaman jemput bola sampai ke rumah-rumah yang bersangkutan. Jadi di dalam kepemilikan administrasi kependudukan ini dikembalikan lagi kepada warga masyarakat. Jadi warga masyarakat itu sendiri mempunyai hak dan kewajiban. Sebelum terpenuhi hak itu, sudah tentu kewajibannya harus dilaksanakan terlebih dahulu. Selain jemput bola di rumah warga, Disduk Capil Buleleng juga mengunjungi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Singgaraja. Dari total 191 warga binaan, hanya 60 narapidana lapas kelas 2B Singgaraja memiliki hak pilih pada pilgub pendatang dikarenakan masa hukuman yang kurang dari 5 tahun. Tahun 2018 ini kita sudah data keseluruhannya warga binaan di sini, kebetulan kan banyak pendatang juga. Tapi yang asli Buleleng itu ada sekitar 60 yang sudah terekam. Nah, apakah nanti ada penambahan kita belum tahu. Tapi kita usahakan yang belum punya KTP sama yang sudah ada KTP yang berada di luar atau masih ditinggal di keluarganya supaya dibawa kemari, supaya jelas identitasnya bahwa memang dia itu masyarakat Buleleng, supaya bisa hak pilihnya berada di wilayah kita ini. Kegiatan jemput bola ini masih akan terus dilakukan petugas Disduk Capil karena masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Petugas berharap peran aktif dari masyarakat agar tidak ada warga Buleleng yang tidak tercantum dalam DP4. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Akibat hujan deras, 18 titik wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terendam banjir. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang membobol Bank Perkreditan Rakyat Jawa Barat senilai 36 miliar rupiah. Khusus untuk para gamers, ya, terutama Pokemon Go. Langsung aja ke Yokohama, Jepang. Wah, seru banget di Jepang, dan di sana lagi berlangsung festival Pokemon Go yang menarik ribuan pemain. Ya, informasi selengkapnya hanya di Net24. Temani istirahat malam Anda bersama Net24, hanya di Net. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Mutemu. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Alkohol. Keberadaan bea cukai di Belanda itu adalah motor aden. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah
Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Delapan 18 titik wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bali Senin malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali sejak Senin malam mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Bali Tengah dan Bali Selatan. Seperti yang terjadi di Jalan Gurita, lingkungan Karya Dharma, Kelurahan Sesetan, Denpasar. Banjir setinggi sekitar 30 cm telah menggenangi kawasan ini sejak Senin malam hingga masuk ke rumah warga. Kasur, ini pakaian, semua itu buku-buku anak saya sampai libur sekarang. Anak saya sampai libur, terus sampai ke dapur juga, di dapur juga tergenang, nggak bisa. Banjir juga terjadi di Gang Taman Sari Sesetan dengan ketinggian sekitar 30 cm. Menurut Kepala Lingkungan Sesetan, banjir besar di wilayahnya baru pertama terjadi. Sebelumnya pada tahun 2004 sempat terjadi banjir, namun tidak separah saat ini. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang terakhir banjir seperti ini yang tingginya selutut itu tahun 2004. Dan itu pun tidak sampai besar seperti ini. Dan karena hujan terus menerus selama 2 hari niki dan debit air dari hulu, kita akan berada di hilir. Sesetan itu berada di hilir, jadi otomatis yang air yang sangat besar dari hulu itu sampai juga di kita. Sementara itu, banjir juga menerjang wilayah Bumi Ayu Sanur Denpasar. Kawasan Bumi Ayu memang sudah menjadi daerah langganan banjir bila intensitas hujan tinggi. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Anagung Ngurah Rai Iswara yang meninjau titik banjir di wilayah Sanur menjelaskan, banjir yang menggenang di wilayah ini akan segera diatasi setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Sebenarnya dari 18 titik ya yang tadinya kita miliki genangannya begitu besar dan seterusnya, sekarang memang yang masih kita butuhkan 4-6 titik ya, terutama di Sanur karena di wilayah Sanur itu yang Bumi Ayu gininya cekung ya. Cekungan itu. Sehingga inilah yang kita akan perlu tangani ke depan. Mudah-mudahan kami sudah koordinasi ke provinsi, ke pusat, sehingga ini bisa diambil ke jalan raya. Selain merendam kawasan Denpasar, banjir juga merendam kawasan Kuta. Seperti di Jalan Dewi Sri, banjir merendam hingga setinggi pinggang orang dewasa. Terdapat 18 titik banjir di wilayah Kota Denpasar dan Badung yang terjadi Selasa pagi. Sejumlah pengendara roda 4 dan roda 2 banyak yang mengalihkan kendaraan ke jalur lain. Namun masih ada juga pengendara yang nekat menerjang banjir. Banyaknya wilayah yang terendam banjir mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Surya Senja melaporkan untuk NET. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Denpasar pada Senin malam menyebabkan sejumlah kawasan dan sekolah di Kota Denpasar terendam banjir. Seperti yang terjadi di SMP 6 Denpasar, akibatnya siswa pun terpaksa diliburkan. Seperti inilah kondisi areal sekolah SMP Negeri 6 Denpasar Selasa pagi. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Denpasar sejak Senin malam menyebabkan sekolah terendam banjir. Seluruh isi sekolah terendam banjir. Ruangan kelas dan ruang guru terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Denpasar Putu Tirtawati menjelaskan air sudah mulai menggenangi area sekolah sejak pukul 11 malam. Akibat banjir ini, siswa pun terpaksa diliburkan. Mengantisipasi bahwa siswa kami pulangkan untuk belajar di rumah karena kami khawatir kalau siswa tetap berada di sekolah kami tidak bisa menjamin keselamatan mereka, sehingga kami pulangkan untuk mendapatkan keselamatan di rumah masing-masing. Nah, untuk sementara kerugian material belum ada. Untuk besok KBM kembali berjalan seperti biasa. Peristiwa banjir di sekolah ini merupakan yang pertama kali terjadi setelah sebelumnya sempat terjadi pada tahun 2004. Untuk mempercepat surutnya air di areal sekolah,
pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hujan yang mengguyur Jembrana, Bali sejak Senin siang hingga Selasa dini hari mengakibatkan sebuah jembatan di Desa Sumbersari Jembrana putus. Akibatnya sebagian warga di desa ini pun terisolasi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana menyebabkan banjir dan air sungai di Desa Sumbersari meluap. Akibatnya jembatan yang dibangun sejak 1974 itu pun ambruk disapu banjir. Jalan pun terputus sehingga menyebabkan sejumlah kepala keluarga di Desa Sumbersari, Kecamatan Melaya ini terisolir. Salah seorang warga Desa Sumbersari mengaku terkejut di saat hendak ke pasar untuk berbelanja barang dagangan pada Selasa dini hari. Beruntung dirinya yang mengendarai sepeda motor ini tidak menjadi korban sehingga tidak terjatuh ke sungai. Penuh sekali. Penuh ya. Sekali ketika kita lewat segini dia. Kita dipakai lewat pakai dituntun sama bambu. Kalau nggak dituntun sama bambu mungkin kita hanyut. Kami merasa kesulitan, apalagi kami nggak bisa lewat. Kami nggak bisa beraktivitas. Bagi kami biasanya kan bisa berjualan. Sementara itu menurut Kepala Dusun Abiansari Ketut Triagus, jalan satu-satunya yang menghubungkan Dusun Abiansari dan lapangan tembak di Desa Blimbing Sari. 10 kepala keluarga di Desa Sumbersari ini terpaksa berjalan kaki menuruni sungai yang telah dipasang tangga darurat oleh warga. Sementara ini kami akan membuat jembatan darurat dari kayu. Kami sedang mengerjakan sekarang. Kalau jangka panjang Pak sudah dilaporkan Pak ke pemerintah daerah sendiri Pak? Ya, kami sudah melaporkan ke pihak yang wajib. Pengukuran terhadap ambrolnya jembatan di Desa Sumbersari ini telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Pengukuran ini dilakukan untuk diusulkan pembangunan jembatan baru di anggaran tahun 2019 mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Gunung Agung kembali erupsi pada Selasa dini hari kemarin. Terjadi secara berturut-turut hingga 4 kali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, dalam 6 jam terakhir terhitung dari pukul 00 hingga 6 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung Karangasem mengalami erupsi berturut-turut selama 4 kali. Erupsi kali ini bersifat strombolian atau letusan yang disertai lontaran lava pijar. Erupsi pertama terjadi pukul 2.31 WITA dengan lama gempa 65 detik. Selang beberapa menit, erupsi kembali terjadi dengan lama gempa 92 detik. Kemudian erupsi ketiga dengan lama gempa 404 detik. Dan erupsi keempat terjadi tepat pukul 2.57 WITA dengan lama gempa 121 detik. Sementara tinggi kolom abu keempat erupsi kali ini tidak teramati. Namun arah angin diperkirakan menuju arah timur dan tenggara. Erupsi kali ini juga mengeluarkan abu vulkanis namun tidak dirasakan warga lantaran terhalang hujan lebat. PVMBG pun memprediksi erupsi serupa akan terus terjadi mengingat aktivitas vulkanis gunung dengan tingkat kegempaan yang masih tinggi. Erupsi bisa terjadi kapan saja karena sistem sudah relatif terbuka. Jika gempa vulkanik mengalami peningkatan ya biasanya disusul oleh erupsi selang beberapa hari setelahnya gitu. Tapi jangkauan dari erupsi ini masih relatif tidak jauh ya, masih di dalam radius 6 km gitu. Ketinggian maksimum dalam 1 bulan terakhir ini erupsinya sekitar 2.500. Dalam sebulan terakhir, tingkat erupsi Gunung Agung terus mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata tinggi kolom abu erupsi mencapai 2.500 meter dari puncak kawah. Sementara hingga Selasa pagi, Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Warga pun dihimbau tidak beraktivitas di dalam zona bahaya 6 km dari puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Adanya pusat tekanan rendah yang dekat dengan Pulau Bali menjadi salah satu penyebab terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Bali Tengah dan Selatan. Masyarakat Bali pun dihimbau untuk waspada karena hujan lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi. Januari dan Februari merupakan puncak dari musim penghujan. Tidak heran dalam beberapa hari terakhir Bali selalu diguyur hujan. Namun hujan yang kali ini terjadi di wilayah Bali dibarengi dengan kondisi cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan intensitas hujan yang terjadi khususnya di wilayah Bali Selatan dan Tengah cukup tinggi. Dari hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Denpasar,
Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya pengaruh regional, yakni adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Selatan Jawa yang memanjang hingga utara Australia. Tekanan rendah ini memancing massa udara basah melewati wilayah Bali. Hal ini juga didukung dengan suhu permukaan air laut yang berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius sehingga memberikan kontribusi terbentuknya awan hujan. Angin yang basah atau membawa potensi hujan itu melewati wilayah kita gitu. Itu yang justru yang membawa keekstriman itu. Jadi menimbulkan awan potensi hujan. Sehingga menambah keekstriman. Sudah memang secara normal dia sudah musim hujan, ditambah lebih lebat lagi dan ditambah angin kencang lagi. Dan adanya pusat tekanan rendah itu menambah angin kencang juga. Nah, angin kencang menimbulkan gelombang tinggi. Jadi artinya kalau sekarang terjadi itu memang begitu keadaannya. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Potensi hujan dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi masih bisa terjadi. Sementara prediksi 3 hari ke depan, wilayah Bali pada umumnya masih terjadi hujan dengan intensitas ringan dan sedang. Sedangkan ketinggian gelombang di perairan Bali Utara mencapai 2 meter. Untuk perairan Bali Selatan diprediksi ketinggian gelombang mencapai 3 meter. Nelayan dan pelaku wisata bahari diharapkan untuk tetap mewaspadai ketinggian gelombang ini. Surya Senja melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan menikmati beragam jenis kopi Nusantara di sebuah kedai kopi di Bedugul, Bali. Jadi tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, biso. Luncur ke TKP, siap, 86. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Ada informasi menarik bagi para pecinta kopi. Nah, di Bedugul, Bali ada kedai kopi baru yang ramai dikunjungi. Ini karena kedai kopi ini sajikan beragam jenis kopi Nusantara. Dan yang paling seru nih, ada kursus latte artnya juga. Seni menghias permukaan kopi ini turut menambah kenikmatan secangkir kopi. Berpadu apik dengan aroma dan rasa kopi yang khas.
Untuk mempelajari latte art tak harus menjadi seorang peracik kopi alias barista. Kini sudah banyak kelas khusus belajar ragam teknik latte art. Salah satu kedai kopi di Bedugul, Bali ini misalnya. Sebelum sampai ke teknik latte art, kita akan diberitahu pengetahuan dasar seputar kopi terlebih dulu. Mulai dari pengenalan alat pembuat kopi, seperti mesin espresso dan penggiling kopi atau grinder. Setelah berhasil meracik kopi sendiri, kini saatnya membuat latte art. Panaskan susu hingga muncul busa seperti ini. Inilah yang nantinya jadi media membuat beragam pola atau gambar. Ada 2 teknik dasar yang bisa dipelajari. Pertama, teknik pouring, membentuk pola langsung saat susu dituangkan ke kopi. Tidak berhasil saudara-saudara. Tadi saya awalnya sih diajarin untuk membuat bentuk love, karena bentuk love yang paling mudah dibuat untuk latte art ini. Cuma ternyata jadinya seperti telur ceplok, ini dia. Ternyata membuat latte art tidak semudah yang saya bayangkan. Emang dibutuhkan kreativitas dan juga harus terbiasa ya, agar bisa menciptakan hal yang indah di atas latte ini. Jangan kayak gini jadinya. Kalau sudah menguasai teknik pouring, kita bisa naik kelas ke teknik etching, menghias atau melukis di atas busa. Tak hanya membuat latte art, di sini kita juga diajari seputar cara mengolah kopi. Diawali dengan proses sangrai biji kopi atau yang disebut roasting. Di tahap ini kita harus perhatikan tak ada biji kopi rusak dan kadar airnya maksimum 13%. Sebelum disangrai menggunakan mesin, hangatkan biji kopi selama 15 menit. Setelah itu, dinginkan selama kurang lebih 3 menit. Sebelum dihaluskan, diamkan lagi minimal 6 jam. Dengan begitu, aroma dan rasa kopi jadi lebih nikmat. Kita mengusungkan nasionalisme sebenarnya, jadi kita hanya menjual kopi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke diwakili oleh daerah-daerah yang memiliki memiliki produksi kopi yang cukup banyak, mulai dari Aceh, Sumatera, Mandailing, ke Lampung, ke Jawa, ke Bali, Flores, sampai ke Papua. Yap, di kedai ini kita juga bisa menambah pengetahuan tentang ragam jenis kopi Nusantara. Saat ini ada 7 jenis kopi yang bisa saya coba satu persatu. Eits, tidak sembarangan. Minum kopi juga ada tekniknya. Disebutnya cupping. Nah, saya baru saja diajarin cara cupping yang benar, yaitu dengan cara diseruput dengan keras. Sebenarnya ini sangat tidak gampang ya untuk pemula seperti saya, jadinya agak-agak susah untuk nyeruput dengan kerasnya. Cuma hal ini sangat diperhatikan, sangat diperlukan juga agar semua cairan kopi yang masuk ke mulut kita bisa menyebar dan akhirnya semua palet yang di lidah kita itu bisa merasakan rasa apa saja yang ada dalam cairan kopi tersebut. Konsep kedai kopi lengkap dengan edukasi interaktif jadi daya tarik tersendiri. Baru 2 bulan dibuka, kedai ini sudah ramai peminat, baik wisatawan lokal maupun asing. Bagi yang berminat, paket belajar kopi ini dibanderol Rp175.000 per orang. Ya, menyenangkan sekali. Jadi suasananya itu natural, terus edukasinya juga bermanfaat, dan yang paling penting kita bisa mencicipi berbagai jenis rasa dari kopi dari seluruh Nusantara. Puas belajar cara mengolah dan menghias kopi, selanjutnya tinggal mempraktikannya sendiri di rumah. Nah, biji kopi jenis Arabica asal Papua dan Pulau Jawa inilah yang saya pilih untuk dibawa pulang. Gita Natalia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pak Jokowi mampir ke salah satu kafe di Bale Endah, Bandung dan mencicipi kopi yang diklaim terbaik dan termahal di dunia. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa.
yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Kebudayaan bea cukai di Belanda itu adalah mutlak ada. How many people you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, kali ini soal hobi presiden yaitu minum kopi. Dan beberapa waktu lalu belusukan ke Bandung, Pak Jokowi sempat mampir ke salah satu kafe di Bale Endah Bandung dan mencicipi kopi yang diklaim terbaik dan termahal di dunia. Nah, namanya kopi Puntang, harganya Rp850.000 per kilogram. Kita lihat aja yuk. Sore hari ini saya baru ngopi di Sejiwa Cafe di Bandung. Kopi Sejiwa ini memang tempatnya ngopi anak-anak muda, interiornya juga sangat bagus, kemudian baristanya juga berseragam kayak di lab. Nah, ini bikin kopinya ini. Ini saya mencoba latte. Kopinya dari Gunung Puntang. Ini adalah kopi yang terbaik dan termahal di dunia. Gunung Puntang ini ada di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung. Sangat enak sekali. Ini saya masih di Sejiwa Cafe. Ini dengan tim semuanya, anak-anak muda semuanya. Saya mau lihat ini barista.
Ayo main ke Sejiwa, kita buat kopi, cobain es kopi Jiwa, salah satu yang favorit di Sejiwa Kopi. Saya meyakini brand-brand lokal kita akan bisa berkompetisi, bersaing dengan brand-brand internasional. Ya, ngomongin soal kopi, Aceh adalah salah satu penghasil biji kopi terbaik. Nah, buat yang berencana ke Aceh, kita punya rekomendasi hotel yang juga tawarkan fasilitas warung kopi modern. Seruput kopi khas sambil menikmati indah pemandangan kota Banda Aceh. Wih, mantap. Selamat datang di Banda Aceh. Berwisata ke sini nggak lengkap kalau belum mencoba kopi khasnya. Sebenarnya kedai kopi mudah sekali dijumpai di sini. Tapi kalau mau suasana yang sedikit berbeda, boleh coba yang satu ini nih. Berada di teras Hotel Kiryat Muraya, warung ini tawarkan berbagai jenis kopi khas Tanah Rencong, termasuk kopi gayo dan sanger. Aceh dominan atau lebih dikenal oleh masyarakat salah satu penghasil kopi terbesar. Nah, jadi kita angkatlah di hotel kita ini salah satunya Cafe Daud Trust Cafe. Nah, itu istilahnya warung kopi masuk hotel. Asiknya lagi, pengunjung bisa sambil bersantai menikmati indah pemandangan kota. Oh iya, karena lokasinya di hotel pas banget nih buat para wisatawan. Posisinya di tengah kota dan fasilitasnya juga cukup lengkap loh. Pertama kalinya ke Banda Aceh, kebetulan banyak teman-teman saya merekomendasikan untuk menginap di Kiryat Muraya Hotel Aceh. Jadi saya penasaran, saya datang. Ketika saya booking dan saya sampai di sini, saya suka pelayanannya sangat ramah, tempatnya bersih, kamarnya bagus. Menginap di sini harga per malamnya mulai dari Rp800.000. Bonusnya lagi, kita bisa icip-icip aneka kuliner khas Aceh. Mulai dari mie Aceh, kuah belangong, kuah plik, dan masih banyak lagi. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali dan jangan lupa subscribe. Nah, setelah ini kami akan memutarkan video klip dari 378 band. Band yang terdiri dari 4 solois ini akan membawakan singlenya dengan judul Lelah Mengerti. Bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Sebenarnya terjadi hingga sulit untuk ku mengerti apa yang kau inginkan dan apa yang kau rasakan. Satu hal yang ingin selalu ku dengar yang terucap dari bibirmu hanyalah sebuah kejujuran meskipun menyakitkan. Bila suatu saat nanti belilah untuk mengerti, maafkan beli, tak ada tempatmu kembali. Mungkin beli sing pantas untuk nyalahan kamu, atau mungkin ada yang lain.
Anggap ini sebagai kesalahan yang pernah kulakukan, mencintai tapi tak dicinta. Wow. Tapi ketahuilah Aldi, tak pernah ada rasa dendam di hati yang menginginkan yang terbaik untuk